Assalamualaikum anak-anak semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Part 1, Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang amat mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Paddan Aram, Babilonia, bagian selatan Mesopotamia atau sekarang berada dalam negara Irak pada tahun 2295 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Poin berikutnya, Ibrahim kecil mencari Tuhannya. Anak-anak sekalian, masyarakat Babilonia sudah lama menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarga dan masyarakat Babilonia. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Selanjutnya, ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nah anak-anak, inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Poin berikutnya adalah dakwah kepada ayahnya. Anak-anak, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah menyiarkan tauhid. Sebelum berdakwah kepada kaumnya, beliau terlebih dahulu mendakwahi ayahnya untuk menyembah Allah dan bertaubat. Namun, ayahnya menolak, bahkan mengusir Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 46. Penolakan tersebut tidak membuat Nabi Ibrahim putus asa. Beliau kemudian pindah ke negeri Kan'an atau sekarang Palestina. Beliau kemudian menikah dengan Sarah. Tetapi sampai lanjut usia, mereka belum dikaruniai keturunan. Atas saran Sarah, Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Hajar dan akhirnya memperoleh seorang anak dari Hajar, yaitu Ismail. Beberapa tahun kemudian, Sarah juga melahirkan seorang anak, yaitu Ishak. Poin selanjutnya, keberanian Nabi Ibrahim. Anak-anak, suatu hari Raja Namrud mengadakan upacara keagamaan di tempat lain. Dengan penuh keberanian, Nabi Ibrahim alaihi salam pergi ke kuil tempat pemujaan berhala Raja Namrud. Dengan sebilah kapak, beliau menghancurkan berhala-berhala itu dan membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh di tempatnya, dengan kapak digantungkan di leher patung besar tersebut. Ketika Raja Namrud pulang dan mendapati patung-patung sesembahannya rusak, ia sangat marah. Raja Namrud langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Nabi Ibrahim berkata bahwa dirinya tidak merusaknya,
dan beliau berkata bahwa yang merusak berhala-berhala tersebut adalah berhala yang paling besar. Terbukti ada kapak pada leher berhala yang paling besar. Raja Namrud sangat marah mendengarnya dan berkata, "Mustahil ini perbuatan berhala besar itu, karena berhala tidak dapat melakukannya. Berhala tidak dapat bergerak dan berbuat sesuatu." Dengan tersenyum, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Kalau tidak dapat berbuat sesuatu, mengapa kamu sembah?" Raja Namrud semakin marah. Ia tidak dapat menerima kebenaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan menghukumnya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam diberi mukjizat selamat dari kobaran api yang membakarnya. Api yang berkobar menjadi dingin. Nah, sejak peristiwa itu, banyak orang yang beriman atau percaya atas kerasulan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian hijrah ke Mesir. Setelah lama di Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salam pun pindah ke Palestina hingga akhir hayatnya. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang baru saja kita bahas, ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang pandai dan cerdas. Beliau selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam juga selalu gigih dalam berdakwah. Beliau juga berani dalam menyampaikan kebenaran dan mencegah kesalahan atau kemungkaran. Nabi Ibrahim juga merupakan sosok yang sabar dalam menghadapi cobaan. Part 2. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak, Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Beberapa hari setelah Hajar melahirkan Ismail, keduanya diajak Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Mekah yang masih berupa lautan padang pasir yang sunyi, tandus, dan gersang. Lalu, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya untuk kembali ke Palestina. Suatu ketika, Hajar dan Ismail kehabisan air. Ismail menangis kehausan sambil menghentakkan kakinya. Hajar kebingungan, berlari mencari mata air antara Bukit Safa dan Marwa sampai 7 kali. Tetapi, ia tidak kunjung menemukan mata air. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Bahkan, masyarakat Mekah dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh masih dapat merasakan manfaat dari mata air Zam-Zam sampai hari ini. Poin berikutnya, ketaatan serta kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak sekalian, suatu malam saat Nabi Ismail berusia kanak-kanak, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembah putranya. Setelah yakin bahwa mimpi tersebut benar-benar perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menyampaikannya kepada Nabi Ismail. Mendengar perkataan ayahnya, dengan penuh ketaatan, Nabi Ismail menerima perintah tersebut. Nabi Ibrahim dan Ismail sadar bahwa sesungguhnya perintah tersebut merupakan ujian dari Allah untuk mengetahui kadar keimanan mereka. Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian pergi ke sebuah tempat di Bukit Mina untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Iblis yang melihat keteguhan hati mereka berdua berusaha menggagalkan niat keduanya.
Namun, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengabaikan iblis yang terus menggoda mereka dengan melempari batu sampai 3 kali. Kemudian, Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatannya, Allah dengan sifat Maha Pengasih dan Penyayangnya kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor biri-biri yang besar. Hal tersebut diabadikan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 104 hingga 107. Nah anak-anak, pada akhirnya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Beliau menyembelih biri-biri yang telah dianugerahkan kepadanya melalui perantaraan malaikat sebagai tebusan. Nah, peristiwa tersebut merupakan awal diperintahkannya ibadah berkurban bagi umat Islam setiap hari raya Idul Adha pada bulan Zulhijjah. Poin selanjutnya, Nabi Ismail alaihi salam turut membangun Ka'bah. Nah, anak-anak, setelah peristiwa penyembelihan itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam membangun Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan suci di Masjidil Haram di kota Makkah. Sesudah Ka'bah berdiri kokoh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 129. Nah, anak-anak sekalian, Ka'bah dijadikan kiblat sholat bagi umat Islam sedunia. Ka'bah menjadi pusat tempat ibadah haji dan umroh yang didatangi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah Nabi Ismail alaihi salam ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama adalah ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baktinya kepada kedua orang tua. Selain itu, Nabi Ismail juga memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Beliau juga seorang nabi dan rasul yang rela berkorban. Terbukti ketika beliau diminta untuk disembelih atas perintah Allah, beliau rela melakukannya. Walaupun selanjutnya Allah dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya mengganti beliau dengan seekor biri-biri untuk disembelih. Nah anak-anak, selain itu keteladanan dari Nabi Ismail yang bisa kita ambil adalah beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala beliau sedang tertimpa kesulitan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.